Assalamualaikum, halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nadifa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu organ pernapasan manusia dan hewan. Yang pertama, organ pernapasan manusia. Menghirup udara adalah salah satu proses bernapas. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun fungsi bagian-bagian alat pernapasan manusia yaitu hidung. Fungsi hidung yaitu untuk menyaring debu yang berasal dari udara. Kemudian udara disaring oleh rambut hidung. Hidung juga dapat menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Kedua, tenggorokan. Tenggorokan berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring. Udara pertama masuk melalui faring. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Nah, di laring inilah udara dapat menggetarkan pita suara. Kemudian di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Lalu di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gangguan pernapasan pada manusia. Ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen. Nah, apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Gas karbon monoksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, bila terhirup terlalu banyak, kita akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, yang pada akhirnya kita akan merasakan sesak nafas, batuk-batuk, dan sakit kepala. Organ pernapasan pada hewan. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang membentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kemudian terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kedua, cacing tanah. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulitnya tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membahas organ pencernaan makanan pada manusia. Pertama, proses pencernaan makanan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan makanan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Adapun proses pencernaan makanan yaitu terdiri dari 2 jenis. Pencernaan makan secara mekanis dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Pencernaan mekanis ini terjadi pada mulut dan lambung. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk menguraikan makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Kedua, susunan alat pencernaan. Susunan alat pencernaan makanan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan,
lambung, usus halus, dan usus besar. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase atau petialin. Kedua, kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini merupakan gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. 3. Lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dihaluskan oleh dinding lambung. Kemudian secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman pada makanan. Yang keempat, usus halus. Setelah makanan dicerna oleh lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan sampai di usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang terdapat di usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, usus halus juga terdapat empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk memecahkan lemak. Kelima, usus besar. Sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Kemudian, sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri E. coli. Makanan yang dibusukkan oleh bakteri akan berubah menjadi kotoran. Nah, disinilah kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Ketiga, hubungan makanan dan kesehatan. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat diperlukan oleh tubuh. Fungsi makanan bagi tubuh kita yaitu sebagai energi bagi tubuh agar badan tetap sehat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik. Adapun bahan makanan yang mengandung gizi yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, kita akan membahas organ peredaran darah pada manusia. Pertama, alat peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan fungsi bilik kiri yaitu untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, serambi kanan berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Lalu, fungsi bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Adapun urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampailah di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung.
Adapun urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena pulmonalis dan sampailah di serambi kiri. Ketiga, gangguan organ peredaran darah. Adapun contoh gangguan organ peredaran darah antara lain hipertensi. Hipertensi yaitu merupakan tekanan darah tinggi. Kemudian, penyakit jantung bawaan. Biasanya, penyakit ini sudah diderita sejak bayi dalam kandungan. Akibatnya, darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Aterosklerosis, yaitu merupakan penyempitan pembuluh arteri karena penimbunan lemak. Aterosklerosis ini juga biasanya disebut sebagai kolesterol. Yang keempat, memelihara organ peredaran darah. Pola hidup yang sebaiknya kita terapkan agar terhindar dari gangguan peredaran darah yaitu dengan cara mengurangi makanan yang berlemak, olahraga yang teratur, menerapkan pola makan yang sehat, serta mengendalikan emosi kita agar kerja jantung tidak terlalu berat. Nah, adik-adik, itu dia tadi video pembelajaran mengenai fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Mudah kan? Tetap semangat ya, sampai jumpa!